Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Khalisa dengan NIM 1501223354. Saya berasal dari kelas AB 4603. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang learning journey saya di mata kuliah model bisnis selama 1 semester ini. Yang pertama saya bahas adalah definisi dari model bisnis dan blok penyusun bisnis. Model bisnis adalah kerangka kerja yang menggambarkan cara suatu perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dari produk atau layanan yang ditawarkan kepada pelanggan atau pasar. Model bisnis ini merangkum strategi keseluruhan yang meliputi segmen pelanggan yang dituju, nilai unik yang ditawarkan, cara produk atau layanan disampaikan kepada pelanggan, dan bagaimana perusahaan mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Lalu selanjutnya, apa itu blok penyusun bisnis? Blok penyusun bisnis adalah komponen-komponen utama yang membentuk model bisnis. Blok-blok ini mencakup yang pertama, segmen pelanggan. Segmen pelanggan adalah kelompok orang atau organisasi yang menjadi target utama untuk produk atau layanan. Yang kedua ada proposisi nilai. Proposisi nilai adalah nilai atau manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah mereka. Selanjutnya ada saluran distribusi. Saluran distribusi adalah cara produk atau layanan disampaikan dan didistribusikan kepada pelanggan. Lalu ada hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan adalah jenis hubungan yang dibangun perusahaan dengan pelanggan untuk mempertahankan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada sumber pendapatan. Sumber pendapatan adalah cara perusahaan memperoleh pendapatan dari penjualan produk atau layanan yang ditawarkan. Lalu ada sumber daya kunci. Sumber daya kunci adalah aspek-aspek yang diperlukan untuk menjalankan model bisnis seperti manusia, teknologi, atau keuangan. Selanjutnya adalah aktivitas kunci. Aktivitas kunci adalah tindakan-tindakan atau kegiatan utama yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan nilai bagi pelanggan. Selanjutnya ada mitra kunci. Mitra kunci adalah kolaborasi atau kemitraan yang membantu perusahaan dalam memperkuat model bisnisnya. Lalu ada struktur biaya. Struktur biaya adalah semua biaya yang terkait dengan menjalankan model bisnis dan menghasilkan nilai bagi pelanggan. Lalu selanjutnya yang akan saya bahas adalah apa itu Business Model Canvas atau biasa disebut dengan BMC. BMC adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan dan merencanakan model bisnis suatu perusahaan. BMC sendiri terdiri dari 9 blok utama yang secara komprehensif menyajikan elemen-elemen kunci dari suatu model bisnis. Nah, berikut adalah 9 blok tersebut. Yang pertama ada customer segment, yang kedua ada value proposition, yang ketiga ada channel, lalu ada customer relationship, lalu ada revenue streams, lalu ada key resource, lalu ada key activities, lalu ada key partner, lalu ada cost structure. Yang selanjutnya saya akan bahas adalah contoh kasus dari model bisnis. Contoh yang akan saya ambil adalah Airbnb. Customer segment dari Airbnb adalah pengguna yang mencari akomodasi yang unik dan terjangkau. Lalu value proposition dari Airbnb adalah pengalaman menginap yang personal, alternatif yang lebih terjangkau daripada hotel. Lalu channel dari Airbnb adalah platform online Airbnb aplikasi mobile. Lalu customer relationship dari Airbnb adalah komunikasi online dan sistem penilaian dan usulan. Lalu revenue streams dari Airbnb adalah komisi atas transaksi, biaya layanan, dan biaya pembersihan. Lalu key resource dari Airbnb adalah platform teknologi dan kehadiran global. Lalu key activities dari Airbnb adalah manajemen platform, penjaminan keamanan dan kenyamanan. Lalu key partner dari Airbnb adalah pemilik properti dan penyedia layanan pembersihan. Lalu yang terakhir, cost structure dari Airbnb adalah biaya platform, biaya pemasaran, dan biaya operasional.
Selanjutnya yang akan saya bahas adalah pola-pola dalam model bisnis. Pola-pola dalam model bisnis adalah pendekatan atau strategi umum yang sering digunakan oleh perusahaan dalam merancang atau mengembangkan model bisnis mereka. Berikut ini adalah beberapa pola umum dari model bisnis. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce adalah penjualan produk atau layanan secara online melalui platform e-commerce. Contoh besarnya seperti Amazon, eBay, dan masih banyak yang lainnya. Lalu ada platform pasar atau marketplace. Marketplace adalah platform yang menghubungkan pembeli dan penjual, lalu memfasilitasi transaksi di antara keduanya. Selanjutnya ada franchise. Model di mana pemilik usaha memberikan hak kepada individu lain untuk menjalankan bisnis dengan menggunakan merek dagang, sistem, dan dukungan yang diberikan oleh pemilik usaha. Lalu ada crowdfunding. Crowdfunding adalah mendapatkan pendanaan dari jumlah kecil investor atau kontributor melalui platform crowdfunding. Dan masih banyak pola-pola model bisnis yang lainnya. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah aplikasi metode Customer Insight. Metode Customer Insight adalah serangkaian teknik dan strategi untuk memahami secara mendalam kebutuhan, preferensi, dan perilaku pelanggan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang pelanggan agar perusahaan dapat merancang atau memodifikasi produk, layanan, atau strategi bisnisnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Beberapa aplikasi dari metode Customer Insight yaitu yang pertama riset pasar. Riset pasar melakukan survei, kuesioner, analisis data, dan studi pasar untuk memahami preferensi, tren, dan perilaku pelanggan. Lalu yang kedua wawancara pelanggan. Wawancara pelanggan seperti mengadakan wawancara mendalam dengan pelanggan untuk mendapatkan wawasan langsung tentang pengalaman mereka, kebutuhan, dan harapan. Lalu selanjutnya ada analisis data pelanggan. Analisis data pelanggan ini seperti menggunakan data pengguna untuk memahami pola perilaku pelanggan. Selanjutnya ada observasi langsung. Observasi langsung ini seperti melakukan pengamatan langsung terhadap perilaku pelanggan, baik di dalam maupun di luar lingkungan penjualan. Lalu selanjutnya ada pengujian produk. Pengujian produk ini seperti melakukan uji coba produk dengan pelanggan potensial untuk mendapatkan umpan balik yang dapat digunakan untuk perbaikan. Lalu yang terakhir ada analisis jejak digital. Analisis jejak digital ini seperti menganalisis aktivitas online pelanggan seperti klik, perilaku pencarian, atau interaksi media sosial untuk memahami minat, preferensi, dan pola perilaku mereka secara digital. Terima kasih bagi yang sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.